Ryzen 5 4500. Gimana performa CPU budget ini? Yuk kita lihat rakitannya. Halo semua, Divi di sini. Di video ini kita rakit PC lagi. Nah, setelah beberapa kali kita bikin rakitan Intel, di video kali ini kita bakal rakit PC dari kubu merah. Yap, rakitan kali ini adalah rakitan budget dengan CPU Ryzen 5 4500. Thank you banget sebelumnya buat Mas Aden yang udah ngerakit di gua. Nah, kasusnya Mas Aden ini agak unik. Jadi Mas Aden hubungin gua untuk ngerakit PC, tapi ternyata PC-nya itu sudah coba dirakitin sama temennya Mas Aden dan nggak nyala. Nah, begitu sampai di tempat gua, langsung gua coba cek. Ternyata banyak koneksi kabelnya yang salah tempatnya dan kabelnya itu cukup berantakan. Jadinya gua coba rakit kembali, benerin koneksi kabel-kabelnya, sama benerin kabel front panelnya dan rapiin semua kabel-kabelnya. Terakhir juga gua pasang kipas-kipasnya sampai akhirnya udah rapi semua dan gua tes bisa menyala. Nah, rakitan ini sebenarnya rakitan baru, tapi Mas Aden bilang ini GPU-nya pakai GPU lama. GTX 1050 nggak pakai Ti. What? Ya, tapi nggak apa-apa karena Mas Aden sendiri bilangnya nggak bakalan banyak ngegame. Paling cuman game ringan aja kayak Valorant ataupun Counter Strike. Intinya kalian ngerakit sesuaiin sama budget kalian aja. Rakitan ini termasuk rakitan budget karena pakai CPU budget terbaik menurut gua dari AMD, yaitu Ryzen 5 4500. Ini udah 6 core 12 thread yang udah oke banget lah di zaman sekarang dengan harganya bisa untuk dipakai macem-macem, mulai dari konten kreator, kerja, dan ngegame. Penampakannya juga oke, ini rakitan hitam-hitam ya, dengan sedikit RGB di bagian casingnya. Ini pakai casing Nimitz, sedangkan kipasnya itu cuman pakai kipas dengan LED warna putih aja. HSF-nya juga nggak pakai HSF aneh-aneh, ini cuman pakai HSF bawaan dari AMD. Yang sedikit panas, tapi oke lah kalau untuk kerjaan ringan yang biasa-biasa. Kemudian untuk penyimpanannya ini juga pakai SSD biasa ya, nggak pakai M2 NVMe, ini dari Ventus. Sebenarnya motherboardnya ini bisa pakai NVMe M2, tapi mungkin itu untuk upgrade di masa depan aja. Motherboardnya sendiri juga pakai B450M dari MSI. Ini udah cukup-cukup aja ya, kalau kalian budget pas-pasan ini udah oke. Apalagi ini masih pakai GPU lama, bukan GPU baru Gen 4. Terakhir adalah RAM-nya yang pakai Cleve DDR4 yang tentunya matching ya sama temanya hitam-hitam dan udah bisa 3200 mHz untuk meningkatkan performa. Nah, karena PC ini buru-buru mau diambil sama yang punya, gua cuma punya waktu 1 hari untuk ngerakit, jadi gua nggak sempat rekam banyak-banyak waktu ngerakit, tapi ini ada sedikit sinematik waktu sudah selesai rakit. Nah, untuk performanya nih, Ryzen 5 4500 ini udah termasuk paling oke. CPU dari AMD yang paling oke ya, bukan yang terbaik. Karena secara performa ini jelas kalah sama i3 Gen 12. Tapi buat kalian yang sukanya rakit AMD, ini adalah CPU yang harganya paling terjangkau dengan performa yang sudah oke. Apalagi ini bisa di overclock juga, kalau i3 Gen 12 itu nggak bisa di overclock ya. Untuk kerja berat ini juga lebih bagus dari Core i3 Gen 12 karena multicore-nya lebih bagus. Bedanya itu sekitar 400 poin lebih bagus di Cinebench R23.
Nah, tapi kalau kalian mau mencari yang performanya bagus, kalian bisa pilih Ryzen 5 5500 atau langsung sekalian ke Ryzen 5 5600. Itu performanya jauh lebih bagus ya, tapi dengan harga yang pastinya lebih tinggi juga. Berikut adalah contoh performa untuk konten kreator dengan harga yang lebih murah dari Ryzen 5 5500. Kalian dapat performa yang tipis banget bedanya. Mendingan 300 ribuan kalian pakai komponen lain, contohnya untuk GPU yang lebih baik. Beda cuman sekian detik itu gak akan mempengaruhi banyak kalau menurut gua. Lain halnya dengan Ryzen 5 5600 ya, perbedaannya itu sangat berasa. Tapi tentunya dengan harga yang cukup tinggi di 2,2 jutaan. Untuk main gamenya, jujur gue belum sempet coba main game karena waktu yang singkat. Tapi ini ada sedikit contoh gameplay dari orang lain yang punya GTX 1050 juga. Lumayan oke ya untuk main game berat macam PUBG, masih oke di settingan low. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik video lengkapnya di deskripsi. Intinya ini nggak lebih baik dari GTX 1050 Ti. Kalau budget kalian lebih, kalian bisa cari GPU yang lebih baik dari ini. Rakitan ini totalnya cuma 5 juta kecil, 5,4 juta. Tapi ini udah bisa diajak kerja berat, baik untuk konten kreator, kerja 3D, dan gaming ringan. Ini dengan beberapa komponen bekas ya, kayak GPU-nya ini bekas, kemudian PSU-nya ini juga bekas dari FSP. Kalau kalian lihat, komponen yang paling mahal itu adalah CPU-nya. Jadi ini benar-benar rakitan yang ramah banget di kantong. Semisal kalian mau menghemat lagi, mungkin bisa berhemat di motherboardnya dengan pakai Mobo dengan chipset A320. Karena bedanya lumayan, bisa sampai 300 ribuan. Kemudian untuk kipasnya, kalian juga bisa pakai kipas biasa aja yang nggak ada LED-nya. Dengan begitu, kalian bisa berhemat bisa sampai 400 ribuan. Jadi total rakitannya cuma 5 juta pas. Oke, gimana menurut kalian rakitannya? Menurut gua ini rakitan yang cukup oke, tapi bisa lebih baik dengan pakai GPU yang bagusan seperti GTX 1650. Tapi nggak apa-apa karena kita selalu mengikuti budget dari orang yang mau ngerakit. Karena kalian selalu bisa upgrade di masa depan. Oke, bagi kalian yang mau beli komponennya, link pembeliannya ada di deskripsi. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka. Divini, pamit dulu.